Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kemarin aku buat video untuk adik-adikku yang di pesantren, sekarang aku buat video untuk para orang tua yang melepas anaknya ke pesantren. Bagaimana sih caranya biar supaya anak kita itu menjadi betah, dan minimal adalah ya cara kita supaya kita kuat melepas anak kita di pesantren. Oke, kita akan sampaikan poinnya sampai paham. Yang pertama, ibu-ibu, itu penelitian menyebutkan kalau anak di pesantren itu yang nggak tahan biasanya adalah orang tuanya. Lebih orang tua tidak tahan melepas anaknya di pondok daripada ketahanan anak di pondok. Terbukti waktu aku di pondok pesantren dulu, itu banyak sekali orang tua yang justru nggak tahan lihat anaknya itu susah sehingga dia keluarkan anaknya. Ya, ini fenomena sebenarnya. Jadi lebih sakit orang tua melepas anak ke pondok daripada anak itu pergi ke pondok dengan dirinya sendiri. Karena anak ke pondok, dia cuman melawan dirinya dan teman-temannya, dan yang biasa dimasakin dia nggak dimasakin. Tapi kalau orang tua itu melepas anaknya ke pondok yang dia rawat dari kecil, akhirnya harus dia lepas, itu sakitnya luar biasa. Aku paham. Nah, aku berikan beberapa trik buat teman-teman semua. Trik ini adalah hal-hal yang sering dan lazim dilakukan dan juga dilakukan oleh orang tuaku ketika orang tuaku melepas aku ke pondok. Trik yang pertama adalah jangan nampakkan kesedihan di depan anak. Waktu dia mau masuk pondok tuh kita nggak usah nampakkan kalau kita itu nggak kuat. Tampakkan aja, woi masuk pondok dang, keren ya, udah. Tapi kalau kita nangis, kalau kita sedih, itu akan menular pada anak kita. Karena nangis itu adalah salah satu dari hal yang menular. Di antara yang menular adalah ketawa. Ketawa satu, ketawa juga yang lain. Padahal nggak tahu apa yang diketawakan. Tepuk tangan satu, tepuk tangan lain. Tapi nggak tahu apa yang ditepuk tangankan. Kemudian menangis satu, nangis yang lain. Kamu kenapa nangis? Nanti aku nangis juga loh. Nggak tahu nangis juga. Karena nangis itu menular. Jadi ketika melepas anak di pondok, jangan pernah nampakkan. Tunjukkan kalau kita sedih melepasnya. Simpan saja dalam-dalam. Ingat, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita mencintai anak kita melebihi daripada kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ketika menjenguknya ke pondok, jangan tampakkan juga kalau kita nangis dan sedih melihatnya di pondok. Seandainya dia nggak betah dan dia melihat kita menangis, dia akan semakin manja dan akhirnya pengen keluar. Aku punya pengalaman yang menarik. Aku di pesantren dan orang tuaku setiap datang ke pondok, tidak pernah aku lihat satu kali pun beliau menangis. Dan beliau tidak pernah satu kali pun melihat aku menangis. Setelah tamat 6 tahun di pondok, semoga cerita ini bermanfaat ya, karena tidak bermaksud apa-apa, sekedar insight saja. Ya, kalau baik diambil, kalau tidak ya diabaikan saja. Ketika keluar dari pondok, aku udah gede, udah tamat pondok. Baru kemudian kami bercerita bahwa orang tuaku berkata, tidak pernah satu kali pun setiap mengunjungin aku di pondok dia tidak menangis. Nangis terus. Nah, aku bilang, kapan mama nangisnya? Setelah berpalingkan wajah dari kamu. Jadi dia palingkan wajahnya, baru dia nangis sejadi-jadinya. Dan aku bilang dengan makku, adalah sama. Aku tidak pernah menampakkan nangisku di hadapan orang tuaku. Walaupun aku sedih ditinggal. Kenapa? Karena kalau aku nangis, nanti orang tuaku pasti ngeluarin aku. Ngapain nak kamu nangis-nangis, lebih baik di rumah aja. Aku takut dikeluarin karena memang aku tahu sepahit apapun di pondok dia tetap bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya, itu trik yang pertama. Tapi kalau baru masuk orang tua udah nangis, setiap kunjung orang tua udah nangis, dan proses menghilangkan tangisan itu setelah orang tua pulang anak harus belajar sementara harus sedih lagi. Berat loh beban bagi anak kita. Happy aja, insya Allah akan lebih mudah. Toh dia dititip di tempat yang baik, di tempat yang ada ustadznya. Kita bisa apa sih di rumah, iya kan? Kadang-kadang baca Quran aja kita belum bener. Apa sih bisa kita kasih? Makanya kita titipkan di pondok. Tujuannya kan dititipkan di tempat yang baik, di tempat yang agamis, di tempat yang banyak ustadznya, banyak gurunya, ya. Jadi aman aja, ya. Kemudian yang kedua adalah doakan anak kita. Doakan anak kita karena doa orang tua adalah yang paling dahsyat. Doa orang tua adalah yang paling dahsyat. Doa orang tua adalah yang paling dahsyat. Ridho Allah, ridho walidain, sakhtullah, sakhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Saya punya orang tua, dan orang tua saya
hadir dalam majelis taklim, setiap nengok ustadz muda, orang tua saya selalu doa, ya Allah, dapat anak kayak gini satu, alhamdulillah. Waktu itu saya belum lahir, tapi itu doa orang tua saya. Ya Allah, saya dapat anak kayak gini satu, alhamdulillah. Dia pengen dapat anak satu kayak Pak Ustadz dan Bu Ustazah itu. Nah, alhamdulillah Allah kabulkan. Doakan. Doa orang tua itu adalah yang paling dahsyat. Tidak ada hijab antara doa ibu dengan doa anak. Makanya aku sering bilang kepada orang tua temanku yang sebal sama anaknya. Aku bilang, gimana pun temanku, paksakan diri ridhoi mereka Bu, Pak. Karena mereka adalah teman-temanku. Dan aku gak pengen hidup mereka sengsara karena tidak ridhoan orang tua. Doakan, tingkatkan keimanan kita sebagai orang tua. Doakan anak kita. Semakin beriman kita, semakin rajin kita ibadah, semakin ngerti kita agama, semakin doa kita dikabulkan untuk anak-anak kita. Oke? Kemudian yang ketiga, percayalah bahwa kesedihan akan berakhir. Anak kita akan kembali kok menjadi anak yang baik. Walaupun tidak ada jaminan akan jadi lebih baik, tapi setidaknya besar kemungkinan untuk jadi baik. Karena dia di pondok. Apakah setiap orang yang bapaknya ustadz ustazah, anaknya akan soleh? Tidak, tapi kecil kemungkinan untuk tidak soleh. Apakah orang menuntut maaf ya teman-teman, apakah orang yang menuntut ilmu adalah orang yang baik, orang yang akan jadi baik? Tidak, tapi kecil kemungkinan untuk jadi buruk. Apakah orang yang tidak belajar semuanya buruk? Enggak, tapi susah untuk menjadi lebih baik. Apakah orang yang dia keluar rumah yang jarang keluar rumah tidak kecelakaan? Kecelakaan juga, tapi kecil kemungkinan. Apakah orang yang sering keluar rumah itu bisa kecelakaan? Besar kemungkinan. Apakah anak yang di pondok akan jadi anak baik? Besar kemungkinan. Apakah anak yang di luar pondok dia tidak jadi anak baik? Ada kemungkinan baik, walaupun dia lebih kecil dibanding anak pondok. Itulah maksud saya. Jadi memang pondok bukan jaminan anak untuk menjadi sukses dunia akhiratnya, tapi setidaknya itulah ikhtiar kita. Soal hidayah, soal kebaikan anak, masa depan anak, biar Allah yang atur. Yang penting kita usaha dulu ya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini. Follow